There's not much to do when all I can is thinking about. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Oktaviananti NPM 169, saya Milenia Anissa Putri NPM 175, Eka Anggraini dengan NPM 182, dan yang terakhir ada di Salatul Maqula dengan NPM 194. Kelompok 8 akan membawakan tentang kerucut dan juga limas. Saya Milenia Anissa Putri NPM 175. Di sini saya bertugaskan membawakan tentang pengertian dan juga limas dan juga sifat dari kerucut dan juga limas itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari kerucut. Kerucut dalam geometri merupakan limas istimewa yang beralaskan lingkaran. Kerucut memiliki dua sisi, satu rusuk dan juga satu titik sudut. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, namun berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Kerucut sendiri memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu ia memiliki titik puncak, beralaskan lingkaran, memiliki selimut yang disebut selimut kerucut, kemudian memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan bidang alasnya. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang pengertian limas. Next ke limas. Pengertian limas itu sendiri yaitu dalam geometri limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegaknya itu berupa segitiga. Limas memiliki N plus 1 sisi, 2 N rusuk, dan juga N plus 1 titik sudut tentunya. Kerucut juga bisa disebut sebagai limas loh teman-teman, karena alasnya itu yang berbentuk segitiga. Nanti kita akan membahas kenapa sih kerucut juga disebut dengan limas. Kemudian limas dengan alas persegi itu juga bisa disebut dengan piramida. Nah, sifat-sifat limas yaitu yang pertama, memiliki alas yang berupa bangun datar segi N. Contoh saja ada segitiga, ada segi 4, ada segi 5, ada segi 6, bahkan lingkaran. Kemudian limas memiliki sisi tegak yang semuanya itu berbentuk segitiga. Nah, kita bisa lihat semuanya itu berbentuk segitiga ya teman-teman, termasuk dengan kerucut ya kan. Kemudian sifat yang ketiga yaitu memiliki titik puncak yang pertemuan antara pertemuan dari setiap sisinya, mohon maaf itu menurut maksud saya. Kemudian yang terakhir ada memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan sisi alasnya. Terima kasih, itu dari saya dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan volume kerucut sama limas, dan saya akan menjelaskan terutama volume limas. Besar volume limas menunjukkan daya tampung atau kapasitas isi yang dapat dimuat melalui limas tersebut. Rumus volume limas secara umum dinyatakan melalui persamaan luas alas dikali tinggi limas. Untuk mencari luas alas limas bergantung pada bentuk alasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus volume limas secara umum dinyatakan seperti persamaan pada gambar berikut ini. Di sini di mana volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Inilah rumus volume limas. Nah, dan di sini sekarang saya akan menjelaskan volume kerucut lagi. Apabila suatu kerucut memiliki panjang jari-jari alas R, tinggi T, dan panjang selimut S, seperti kita lihat pada gambar di sini, maka rumus volume dan luas permukaan kerucut adalah volume kerucut sama dengan T pi R pangkat 2.
1/3. Luas panjang kerucut sama dengan pi R buka kurung R tambah S tutup kurung. Ini adalah rumus volume kerucut. Kerucut dapat juga disebut limas lingkaran. Nah, jadi kita sudah tahu ya apa rumus volume kerucut. Dan tadi juga saya sudah menjelaskan rumus volume limas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang luas permukaan limas dan luas permukaan kerucut. Yang pertama kita bahas yaitu luas permukaan limas. Luas permukaan limas adalah jumlah daerah yang menjadi sisi alas dan sisi-sisi tegak pada limas. Oke, kita perhatikan pada gambar A ini adalah 5 segi 4 dan gambar B ini adalah jaring-jaring pada 5 segi 4 tersebut. Kenapa saya memilih 5 segi 4? Karena 5 segi 4 ini sering sekali muncul pada soal-soal ujian. Jadi langsung saja ya. Luas permukaan 5 segi 4 sama dengan luas bidang A, B, C, D ditambah luas bidang TAB ditambah luas bidang TBC ditambah luas bidang TCD ditambah luas bidang TAD. Selanjutnya, luas bidang ABCD ini sama dengan luas alas pada 5 segi 4. Karena letak luas bidang ABCD ini terdapat pada alas 5 segi 4. Jadi, luas bidang ABCD ini sama dengan luas alas. Kemudian, pada luas bidang TAB, TBC, TCD, dan luas bidang TAD itu sama dengan jumlah semua segitiga tegak. Jadi, ini semua adalah jumlah semua segitiga tegak. Bisa dimengerti ya, teman-teman? Jadi, kita telah menemukan rumus luas permukaan limas, yaitu luas alas ditambah jumlah semua segitiga tegak. Atau bisa juga dengan luas alas ditambah luas segi N dikali luas segitiga tegak. Pertama, kita tentukan luas alas ABCD. Kemudian kita jumlahkan dengan sisi-sisi tegak pada 5 segi 4 ini. Karena luas alas 5 segi 4 ini berbentuk segi 4, jadi rumus luas alas 5 segi 4 ini adalah sisi kali sisi. Kemudian kita jumlahkan semua sisi-sisi tegak pada 5 segi 4. Sisi tegaknya yaitu ada 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah semua sisi-sisi tegak pada 5 segi 4 itu ada 4. Nah, karena sisi-sisi tegak pada 5 segi 4 ini berbentuk segitiga, maka rumus luas segitiga itu ada yang tahu? Oke, benar. Setengah alas kali tinggi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rumus 5 segi 4 yaitu sisi kali sisi ditambah 4 dikali setengah alas kali tinggi. Jadi ini ya rumus luas 5 segi 4. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasan yang kedua yaitu luas permukaan kerucut. Nah, permukaan kerucut ini terdiri dari dua bidang. Yang pertama yaitu bidang lengkung atau biasa disebut dengan selimut kerucut. Yang kedua yaitu pada bidang alas yang berbentuk lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini ada kerucut. Kerucut ini apabila kita belah di tengah-tengah sini, maka akan berbentuk seperti ini. Dan inilah yang dinamakan bidang lengkung atau selimut kerucut. Dan pada alas kerucut ini berbentuk lingkaran. Oke, kita lanjut pada luas permukaan kerucut. Nah, di sini saya mempunyai contoh kerucut. Nanti kerucut ini akan saya belah, lalu akan saya tempel di bagian lingkaran besar ini. Kita tempel.
Setelah itu kita beri simbol dengan samping ini kita tulis D dan samping di sini kita tulis D aksen. Terus pada tingginya kita tulis dengan huruf C. Di lingkaran yang besar ini mempunyai jari-jari yaitu S, sesuai dengan panjang sisi lengkung pada kerucut tadi. Kita tahu bahwa sisi lengkung dari kerucut tadi yaitu juring pada lingkaran besar ini dengan jari-jari S. Oke, sebelum kita lanjut untuk mencari rumus luasnya, kita akan tempelkan alas kerucut tadi. Kita tempel di sini. Kerucut lingkaran ini mempunyai jari-jari yaitu R. Oke, langsung yaitu luas juring CDD aksen berbanding dengan luas lingkaran sama dengan panjang busur DD aksen berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, luas lingkaran di sini yaitu luas lingkaran yang besar ini dengan rumus Pi kali S kuadrat. Kita tulis di sini Pi S kuadrat berbanding dengan panjang busur DD aksen dan keliling lingkaran. Panjang busur DD aksen ini ternyata keliling dari lingkaran kecil ini. Oke, kita tulis keliling lingkaran kecil ini dengan jari-jari R yaitu 2 pi R berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran di sini yaitu keliling lingkaran besar ini dengan rumus 2 pi kali S. Oke, jadi luas juring CDD aksen sama dengan luas lingkaran dikali panjang busur DD aksen berbanding keliling lingkaran. Nah, luas lingkaran tadi yaitu pi S kuadrat. Kita tulis di sini pi S kuadrat dikali panjang busur DD aksen tadi 2 pi R. Kita tulis di sini 2 pi R berbanding dengan keliling lingkaran yaitu 2 pi S. Kita tulis juga di sini 2 pi S. Nah, dari ini kita sederhanakan menjadi pi S kuadrat tadi diturunkan di sini, lalu 2 pi R berbanding dengan 2 pi S. 2 pi ini kita hapus menjadi R berbanding S sama dengan pi S dalam kurung R sama dengan pi R S. Oke, luas permukaan kerucut ini meliputi luas juring CDD aksen ditambah dengan luas bidang alas, yaitu yang ini. Luas juring CDD aksen ini nilainya yaitu pi R S dan luas alasnya yaitu ditambah pi R kuadrat, atau bisa juga dengan pi R dikali S ditambah R. Jadi luas permukaan kerucut ini rumusnya yaitu pi R dikali S ditambah R. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kerucut. Sebuah kon es krim berbentuk kerucut memiliki alas dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan volume dan luas permukaan kon es krim tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang luas permukaan kerucut. Nah, ini rumusnya adalah pi R dikali R ditambah S. Pi sudah diketahui, R sudah diketahui dari diameter 10, berarti R-nya adalah 5. Akan tetapi S-nya belum diketahui. Maka dari itu, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Tinggi dari kon es krim tersebut adalah 12. Kemudian diameternya 10, A sampai B 10. Berarti O sampai B adalah 5. Nah, kita akan mencari S ini. Kita dapat menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat berapa? 144 ditambah 5 kuadrat adalah 25. Kemudian
144 ditambah 25 adalah 169. Nah, akar dari 169 adalah 13 cm. Nah, sekarang S-nya sudah diketahui, di sini S-nya sudah diketahui, maka tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus-rumusnya, rumus ini. Pi 3,14 dikali R, R-nya berapa? 5. Dikali R ditambah S, S-nya berapa tadi? S-nya 13, R-nya ini 5. 3,14 dikali 5, 15,7. 5 ditambah 13, 18. 15,7 dikali 18 adalah 222,6 cm kuadrat. Nah, sudah ketemu yang luas permukaan kerucut. Kemudian, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang volume kerucut. Volume kerucut. Nah, volume kerucut di sini rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, atau bisa 1/3 pi r kuadrat T. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus ini. 1/3 dikali pi-nya tadi 3,14 dikali r kuadrat, r-nya 5. 5 kuadrat dikali tinggi, tingginya berapa? 12. Sehingga hasilnya adalah 314 cm kubik. Untuk soal yang kedua, kita akan membahas mengenai limas. Sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi dengan panjang sisi-sisinya 14 cm dengan garis pelukisnya 25 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume limas. Yang pertama, kita akan mencari luas permukaan limas. Nah, di sini rumusnya luas permukaan limas adalah luas alas ditambah 4 kali luas segitiga bidang tegak. Nah, luas alas rumusnya gimana? Sisi kali sisi ditambah 4 kali luas segitiga bidang tegak, rumusnya 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, sisinya sudah diketahui tadi 14. Jadi, sisinya tadi berapa? 14. Kemudian, di sini garis pelukisnya. Garis pelukis itu sama dengan garis tinggi sisi tegak yang ditarik dari puncak suatu limas beraturan. Nah, ini ditarik dari puncak limas, ini namanya garis pelukis. Berapa tadi? 25. Sisinya berapa? 14 kali 14 ditambah 4 kali setengah. Alasnya berapa ini? Alas dari bidang segitiga. 14 dikali tinggi. Tinggi itu sama dengan garis pelukisnya 25. 14 dikali 14 adalah 196 ditambah 4 kali disederhanakan biar mudah dijawab. 14 sama 2 7. 25 kali 7 175. 196 ditambah 4 kali 175 itu adalah 700, sehingga hasilnya adalah 896 cm kuadrat. Yang kedua, kita mencari volume. Volume limas. Volume limas di sini rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Tinggi limas di sini belum diketahui. Maka dapat dicari dengan rumus Pitagoras, yaitu akar dari, karena yang dicari sisi tegak, maka caranya sisi yang miring ini dikurangi dengan sini, sehingga 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, sehingga
25 kuadrat adalah 625 dikurangi 7 kuadrat berapa? 49. Kemudian 625 dikurangi 49 adalah 576. Nah, akar dari 576 ini adalah 24. Nah, sekarang sudah ketemu tinggi limas di sini. Tinggi limas adalah 25. Nah, sekarang sudah ketemu semuanya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini. 1/3 dikali luas alas. Alasnya berbentuk apa? Berbentuk persegi, ya benar. Rumusnya sisi kali sisi. Sehingga 14 dikali tinggi limas. Tadi sudah dicari tinggi limas berapa? 24. Benar, 24 sama dengan 1568 cm kubik. Nah, seperti itu caranya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.